Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dan berikut kita saksikan kembali momen pengucapan sumpah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penanda tanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI. Saat ini adalah prosesi penandatanganan usai Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah usai dilantik sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia. Dan prosesi ini tadi dilakukan pada pukul 11:30 siang di Gedung MPR Jakarta. Dan pengucapan sumpah tadi juga dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah tamu yang terdiri dari sejumlah tamu negara, kemudian ada anggota MPR, anggota DPR, serta anggota DPD. Selain itu juga tadi dihadiri pula oleh keluarga dari Prabowo Subianto dan juga keluarga dari Gibran Rakabuming Raka
Ya, tadi dalam pidatonya usai dilantik, Prabowo Subianto juga sempat menyinggung tentang konflik geopolitik dan juga hubungan internasional dengan berbagai negara. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan pakar hukum internasional Hikmahanto Juanda. Selamat sore Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Pak Hikmahanto, tadi kita sudah melihat secara bersama-sama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi Prabowo Subianto juga sempat menyinggung mengenai konflik geopolitik yang terjadi saat ini. Anda melihat seperti apa, Pak Hikmahanto? Ya, betul. Itu amatan dari Pak Prabowo yang memang merupakan kenyataan yang kita hadapi. Kita lihat bahwa di antara negara-negara mereka berkonflik. Ya, konflik senjata kita lihat ada di Ukraina dan kemudian juga di Gaza. Lalu konflik ekonomi, hegemoni itu antara Amerika Serikat dan China. Kemudian juga Rusia berhadapan dengan NATO yang dikomandoi oleh Amerika Serikat. Dan sebenarnya ada juga konflik-konflik kecil lainnya yang terjadi di dunia ini. Yang pada masa sekarang ini tentu tidak menguntungkan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya, kecuali kita Indonesia mampu untuk menjadi penengah, mampu untuk menjadi penyelamat muka bagi mereka yang hendak mengakhiri perang, terutama yang terjadi baik itu di Gaza maupun di Ukraina, seperti itu. Baik, Pak Hikmahanto, tapi dalam konteks hukum internasional ini bagaimana Indonesia dapat terus memainkan peran aktifnya dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di tengah dinamika politik global yang kita ketahui kian semakin panas, Pak? Ya, yang pasti tadi Bapak Presiden, Pak Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia ini kita mengalami yang namanya penjajahan. Kita mengalami yang namanya diskriminasi, apartheid. Ya, bahkan beliau mencontohkan kita ini tidak lebih dari seekor anjing, ya, karena di kolam renang Cikini beliau katakan bahwa yang tidak boleh masuk ke kolam itu adalah anjing dan para pribumi. Itu tahun 78 masih ada prasasti yang mengatakan seperti itu, peninggalan masa Belanda. Nah, inilah yang kemudian Pak Prabowo ingin sekali bahwa Palestina harus dimerdekakan. Baik, Pak Hikmahanto, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan sambung usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini kita langsung melihat visual terkini, pemirsa, salah satu titik pesta rakyat yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di sana terlihat ada sejumlah masyarakat yang sudah berkumpul untuk nantinya menikmati sejumlah hiburan yang diberikan, di mana diantaranya pemirsa yang diketahui ada 13 titik panggung pesta rakyat di Jakarta di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Salah satu dia berada di kawasan Sudirman, tepatnya yang berada di visual terkini. Ini adalah di depan Gedung Plaza Indonesia. Kemudian untuk lokasi lainnya juga berada di depan Hotel Mandarin Oriental, kemudian Bundaran Patung Kuda, dan juga ada di depan Gedung BRI. Dan kalau kita lihat hiburan-hiburan yang diberikan di panggung pesta rakyat ini, pemirsa, ada beberapa di antaranya adalah sejumlah musisi nasional, Adaran, kemudian ada beberapa nama lainnya seperti Dewa 19, kemudian Via Valen, Ayu Ting Ting, dan memang sebagai informasi bahwa hari ini tidak diadakan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor, di mana memang hal ini sudah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya karena hari ini bertepatan dengan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia.
Dan acara yang berlangsung untuk pesta rakyat ini telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, dan lokasi di panggung tersebut ini bagian dari ruas jalan yang dilewati oleh Prabowo Gibran menuju ke Istana Negara usai dilantik sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan pemirsa, masih bergabung bersama kami pakar hukum internasional Bapak Hikmahanto Juanda. Terima kasih Pak Hikmahanto masih bersama kami. Pak Hikmahanto, tadi kami masih terputus begitu Pak, masih terpantau jeda. Ini bagaimana Pak Hikmahanto melihat bahwa posisi Indonesia ini dapat menekan kembali memperkuat posisi Palestina di organisasi internasional? Ya, ini nanti akan dirumuskan oleh siapapun yang ditunjuk oleh Bapak Prabowo menjadi Menteri Luar Negeri ya. Karena nantinya Menteri Luar Negeri tersebut harus melihat apa yang sudah dicapai selama Presiden Jokowi dan Ibu Menlu Retno Marsudi lakukan, dan kira-kira apa yang dimunculkan oleh Prabowo sebagai pemimpin. Karena Pak Prabowo sangat diharapkan oleh masyarakat dunia bisa memberikan solusi ya. Tapi kita harus ingat bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini bukan negara yang akan berpihak kepada salah satu negara kuat. Jadi kita menegaskan, Pak Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, dalam konteks seperti itu, maka tentu kita tidak akan mengekor-ekor apapun yang sudah dicetuskan oleh negara-negara lain. Kita akan mempunyai pandangan kita sendiri, dan pandangan ini tentu tidak boleh berpihak kepada salah satu kekuatan, dan pandangan ini harus berpihak pada perdamaian dan kemanusiaan. Presiden Jokowi sudah memulai itu, bahkan ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau sudah mengirim satuan TNI kita di bidang kesehatan untuk hadir di Gaza dan di Rafah ya, untuk membantu mereka-mereka yang terluka. Bahkan Pak Menteri Pertahanan ketika itu, Pak Prabowo, mengumpulkan anak-anak yang sudah mulai menginjak usia dewasa, masuk perguruan tinggi, untuk dibawa ke Indonesia dan kemudian dididik di Universitas Pertahanan. Ini dalam rangka apa? Menyiapkan generasi selanjutnya dari Palestina. Jangan sampai ketika sekarang ini ada tindakan dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel, kemudian di Palestina suatu hari nanti kalau misalnya mereka merdeka, itu kekurangan orang pandai, orang pintar. Mereka tidak boleh tidak pandai ya, karena nanti akan terperangkap lagi dalam kolonialisme penjajahan oleh Israel. Dan kita juga harus ingat yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya adalah kita pasti akan berada di belakang Palestina, karena kita tahu rasanya dijajah, kita tahu rasanya ditindas, kita tahu rasanya didiskriminasi ya, apartheid dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini yang harus dipikirkan oleh jajaran di Kementerian Luar Negeri nantinya untuk bisa memberikan masukan kepada Bapak Presiden bahwa mudah-mudahan formula yang akan disampaikan kepada masyarakat internasional merupakan formula yang jitu. Demikian. Baik, Pak Hikmahanto, tentunya kita ketahui bahwa nantinya hal tersebut dapat diwujudkan dengan ditunjuknya Menlu di Kabinet Prabowo Subianto. Dan dari isu yang beredar beberapa hari terakhir, Pak Hikmahanto, ini ada salah satu nama, yakni Sugiono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, yang nantinya diisukan menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo Subianto. Jika nantinya betul Pak Sugiono ini akan menjadi Menlu, Anda melihat seperti apa, Pak Hikmahanto? Saya yakin bahwa siapapun yang ditunjuk oleh Pak Prabowo merupakan orang yang sangat kompeten. Namun demikian, saya tidak bisa banyak berkomentar karena saya sendiri tidak tahu secara persis figur dari Pak Sugiono, karena mungkin beliau tidak ada di Kementerian Luar Negeri, ataupun beliau tidak menjadi katakanlah pengamat yang saya kemudian bisa kenal dengan baik begitu ya. Tapi yang saya tahu, beliau ada di Komisi 1 DPR pada masa periode yang lalu.
Dan itu yang bisa saya sampaikan, tapi saya yakin bahwa pilihan dari Pak Prabowo tidak akan melesat. Jadi beliau tentu harus bekerja sama dengan birokrasi, ya, Kementerian Luar Negeri ini sangat penting, ya. Beliau harus menciptakan satu chemistry sehingga beliau yang mendapat arahan mungkin dari Bapak Presiden bisa kemudian menyampaikan kepada birokrasi, karena birokrasi ini mereka menjadi institutional memory. Jadi apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan itu harus konsisten dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih Pak Hikmahanto Juanda, pakar hukum internasional telah bergabung bersama kami. Terima kasih, dan pemirsa, spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera kembali, tetaplah bersama kami.